Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng Wulan. Nah, di video kali ini aku mau sharing sama kalian. Jadi di sini aku nggak bakalan ngebahas tentang produk SR12 ataupun produk lainnya ya. Nah, di sini karena ini tuh lagi pandemi ya, banyak banget dari kalian yang misalnya sebelumnya itu karyawan atau pegawai atau ya pokoknya pengusaha kayak gitu banyak banget kan ya yang diberhentikan atau mungkin di PHK dari PT-nya atau CP-nya. Nah, banyak banget juga kan dari kalian yang ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaan karena itu tuh uang simpenan kita ya selama bekerja. Nah, buat kalian yang mempunyai BPJS Ketenagakerjaan atau kata lainnya itu jam sostek ya. Nah, buat kalian yang mau mencairkan, kalian bisa simak video aku ini sampai habis karena udah banyak banget yang mencairkan lewat aku. Tapi di sini aku bakalan sharing ya sama kalian. Jadi bukan untuk menawarkan, tapi aku mau sharing sama kalian karena banyak banget juga dari kalian yang masih bingung gimana sih itu caranya ya. Oke, jadi untuk yang pertama, kalian tuh sebelum kalian daftar online lewat Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan, kalian tuh yang pertama harus dilakukan itu kalian harus menyiapkan terlebih dahulu persyaratannya ya, dokumennya. Nah, kenapa harus menyiapkan? Karena kalau sekarang ya, cara daftarnya itu pas kita daftar, si dokumen persyaratannya itu langsung diupload dan dikirim ke kantor cabang. Nah, kalau beberapa bulan ke belakang itu caranya kita daftar, terus kita nunggu 1 minggu baru kita upload dokumen. Tapi kalau sekarang beda ya, jadi langsung pas kita daftar langsung upload dokumen. Dan juga bedanya sekarang itu untuk cabang kita nggak bisa menentukan sendiri, tapi langsung dipilihkan oleh cabang tertentu yang memang nggak penuh ya, jadi kita nggak bisa milih, pokoknya mau dimanapun itu juga nggak apa-apa. Misalnya kalian, ya aku dapet cabang yang jauh, terus gimana caranya? Kalian nggak usah khawatir karena sekarang itu kalian nggak perlu datang ke cabang ya, jadi kalian hanya cukup duduk manis di rumah, siapkan persyaratan, kalian tinggal nunggu di video call atau nggak semua juga sih di video call, ada juga yang dikonfirmasi lewat email atau juga hanya di WA diinformasikan kalau misalnya berkas udah lengkap ya. Nah, kalian juga bingung kan persyaratan apa aja sih yang mesti kalian siapkan untuk mencairkan jam sostek ini? Yang pertama, sebenarnya untuk kalian yang misalnya udah benar-benar nggak aktif ya, udah nggak kerja, terus juga jam sosteknya udah nonaktif, nah kalian hanya menyiapkan 7 persyaratan aja. Dan banyak banget juga dari kalian yang misalnya, Kak, aku gimana nggak punya NPWP. Nah, untuk NPWP ini tuh hanya khusus untuk yang saldonya di bawah 50 juta dan juga misalnya yang masih aktif bekerja terus dia pengen mencairkan sebagian dari saldo jam sosteknya itu, misalnya 10% atau 30%. Nah, baru mesti punya NPWP. Tapi kalau misalnya kalian saldonya di bawah 50 juta, terus kalian udah berhenti bekerja, itu nggak apa-apa, nggak punya NPWP juga ya. Nah, syarat yang pertama kalian siapkan itu KTP, terus KPJ atau kartu jam sostek ya. Yang ketiga KK, kartu keluarga. Yang keempat buku rekening. Buku rekeningnya harus atas nama kalian, nggak boleh atas nama orang lain atau saudara. Yang pasti harus atas nama kalian ya. Dan yang kelima itu surat paklaring atau surat keterangan kerja. Yang keenam formulir pengajuan JHT yang F5 ya. Dan yang terakhir kalian persyaratannya itu foto selfie terbaru. Jangan yang foto-foto terdahulu, yang terbaru ya selfie-nya, karena tujuannya untuk memastikan apakah benar yang mengajukan ini adalah orang yang sama. Jadi nanti tuh untuk di video call itu untuk memastikan apakah orangnya itu benar atau enggak. Makanya selfie-nya harus yang terbaru ya. Nah, setelah kalian udah melengkapi persyaratannya itu,
Jangan dulu untuk kalian daftar online karena si persyaratannya itu harus kalian scan, dan di scannya itu ukurannya nggak boleh lebih dari 5 MB ya, atau pokoknya harus kurang dari 5 MB karena nanti kalau misalnya kalian hanya menggunakan HP aja, terus kan biasanya kalau kamera biasa itu MB-nya besar-besar banget. Nah, itu tuh biasanya suka gagal ya. Nah, aku di sini ada cara satu, kalian tuh pakai aplikasi Microsoft Office ya. Kalian bisa ganti formatnya ke format PDF supaya kalian bisa berhasil ya nanti ketika upload dokumen. Nah, kalian bisa langsung aja di-scan lewat aplikasi Microsoft Office itu, atau kalian bisa di foto terlebih dahulu ya pakai kamera, terus kalian nanti tinggal ganti formatnya aja ya. Nah, setelah kalian udah mengganti formatnya ke format PDF, kalian baru bisa langsung daftar online ya. Nah, kalian untuk daftar online-nya, kalian bisa cari aja di Google atau di Google Chrome. Kalian search aja lapak asik BPJS Ketenagakerjaan dan nanti bakalan muncul kayak gini ya. Ini ada videonya kayak gini. Nah, setelah muncul kayak gini, kalian langsung klik setuju. Langsung setelah kalian klik setuju, baru kalian klik selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kalian tinggal isi aja data diri kalian ya. Terus nama, nik, pokoknya nomor KPJ, pokoknya semuanya yang disuruh di di aplikasi itu kalian tinggal isi-isi aja ya, itu karena semua itu data-data kalian. Nah, setelah mengisi bagian halaman pertama, kalian klik selanjutnya. Nah, di selanjutnya itu kalau nggak salah ada domisili ya, terus ada kode pos. Kalian klik aja kode pos kalian ya, karena nanti juga bakalan langsung muncul kecamatan, kelurahan, terus kabupaten, pokoknya bakalan muncul, kalian tinggal klik aja. Terus kalian di sini masukkan nomor HP ya. Nomor HP-nya itu harus yang sama dengan nomor WA, karena nanti BPJS bakalan mengirimkan kode lewat SMS ya, dan nanti PC-nya atau video call-nya itu lewat WA. Jadi kalian mesti sama, nggak boleh nomor telepon sama WA itu beda ya, jadi harus sama. Nah, kalian tinggal masukkan nomor kalian, terus kalian verifikasi, terus kalian langsung kirim atau tuliskan email ya, karena email itu untuk nanti dikasih jadwal ya dari BPJS, bakalan konfirmasi jadwalnya itu lewat email ya. Kalian tinggal tulis aja email kalian, terus kalian tinggal masukkan bank yang punya kalian itu ya, kalian nomor rekeningnya, pokoknya tinggal masukkan aja. Nah, untuk selanjutnya di bawahnya itu suka ada apakah kalian mempunyai usaha lain. Nah, kalau kalian misalnya mempunyai usaha lain, klik ya, atau kalau kalian gak punya tinggal tidak ya. Nah, setelah itu kalian klik selanjutnya. Nah, setelah selanjutnya, untuk karena persyaratannya tadi hanya 7 ya, kalian misalnya klik alasan berhenti bekerjanya itu yang mengundurkan diri aja ya, karena kalian emang benar-benar udah berhenti bekerja, dan juga persyaratannya itu hanya 6 ya yang tadi aku sebutin. Nah, setelah itu kalian barulah upload dokumen. Yang pertama, upload dokumennya itu KPJ ya, alias kartu jam sostek. Yang kedua ada KTP, yang ketiga kartu keluarga, yang keempat surat keterangan kerja, yang kelima ada buku rekening, yang keenam ada foto selfie, yang ketujuh ada formulir pengajuan JHT ya. Terus yang bawahnya ada NPWP, tentunya jangan diisi. Kalian langsung aja klik selanjutnya, terus kalian baca lagi. Nah, sebelum kalian mengirimkan itu, kalian cek dulu, karena takutnya ada yang salah ya. Mungkin kalian harusnya upload KPJ, kalian malah upload KTP. Kalian bisa ganti lagi ya. Jadi kalian cek dulu semuanya. Nah, kalau misalnya kalian udah merasa ini udah bener banget, kalian bisa langsung klik selanjutnya dan kalian simpan. Nah, sesudah itu kalian udah aja ya, terus tutup. Lalu kalian cek email. Nanti bakalan ada
jadwal ya dari kantor BPJS yang bakalan dikirimkan kepada email kalian ya. Nah, setelah kalian misalnya menerima email kayak gini ya. Nah, kalian tinggal menunggu aja sesuai jadwal. Biasanya memang ada yang tepat waktu, ada juga yang lebih. Pokoknya kalian menunggu sampai kalau misalnya pada hari itu nggak ada video call atau nggak ada konfirmasi lewat WA atau lewat email, kalian bisa tunggu 1 hari ya dari jadwal itu. Kalau misalnya udah nggak ada 1 hari itu, kalian baru telepon ke kantor cabangnya menanyakan gimana status klaim saya ya. Nah, ada juga sebenarnya nggak semuanya itu di video call ya, karena ada juga kemarin yang aku cairkan, aku udah klaim semuanya ya pengajuannya itu, dan ternyata nggak dikonfirmasi lewat WA ya. Biasanya kalau mau video call itu biasanya di WA terlebih dahulu baru video call. Nah, kalau ini enggak. Jadi yang penting di emailnya itu sudah ada status kayak gini ya, kelayakan. Nah, di bawahnya ini ada tulisan apa namanya, status kayak gitu. Kalian bisa lihat. Nah, di sini, nah itu tuh misalnya disetujui atau oke atau berhasil, pokoknya gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal nunggu pencairannya ya. Nah, misalnya kalian terus ini status klaim aku itu baru sampai mana sih? Kalian bisa lihat di scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada www.bpjsketenagakerjaan.tracking. Nah, kalian bisa klik aja di situ untuk mengetahui status klaim kalian itu baru sampai mana ya. Tapi sebelum kalian masuk ke situs web ya bpjsketenagaan.tracking ini, kalian sebelumnya copy paste dulu ya nomor KPJ-nya, karena nanti bakalan butuh nomor KPJ untuk masuk ke atau untuk melihat status klaim kalian ya. Oke, mungkin itu aja sedikit dari aku ya, sharing buat kalian yang masih bingung, yang masih belum tahu gimana caranya. Kalian bisa ikutin langkah-langkah aku barusan. Ini hanya penjelasan aja karena aku juga lupa. Alhamdulillah udah banyak banget ya orang-orang yang memakai jasa saya gitu buat mencairkan jam sosteknya, dan alhamdulillah semuanya pada goal ya, lolos semuanya, nggak ada yang perlu dipermasalahkan karena semuanya memang data diri mereka ya, dan juga persyaratannya juga lengkap. Nah, kalau misalnya kalian ada yang salah ya dari persyaratan-persyaratan itu, karena banyak banget yang misalnya dari nama salah atau tanggal lahir. Nah, itu yang bisa mempengaruhi banget ya, itu datanya pasti tidak sesuai. Kecuali kalau alamat itu nggak terlalu berpengaruh ya untuk alamat, tapi kalau nama, tanggal lahir, terus nik, nah itu berpengaruh banget. Oke, di video selanjutnya nanti aku bakalan bahas lagi tentang gimana caranya kalau kalian misalnya ada salah satu persyaratan yang salah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.